Kenalkan, nama saya Rabita Al-Islami Rashid. Biasa dipanggil Gita, lulusan PKN STAN Angkatan 2018. Lulusnya 2019, jurusan pajak. Nah, sekarang sudah kerja di kantor pelayanan pajak Makassar Utara. Salam kenal semua. Oh, berarti baru-baru ini ya, Bit? Selesai? Iya, Kak. Fresh graduate. Wah, nah, kenapa sih, Bit? Kenapa dulu kamu tuh mau masuk STAN? Sebetulnya ada banyak alasan sih, Kak. Ada banyak alasan kenapa pada akhirnya saya memutuskan untuk memperjuangkan STAN. Nah, tapi sebelum ini lebih ke sharing session ya, Kak, gitu ya. Iya. Jadi dulu aku sama Kak Bakti, baik aku ataupun Kak Bakti dulu kayak gimana waktu berjuang masuk PKN STAN. Oke, tapi sebelum melangkah ke alasan, yang namanya berjuang pasti kita perlu tahu dulu nih Kak, apa yang diperjuangkan. Betul nggak Kak Git? Ya, betul. Jadi tunggu dulu, Nah, Bit. Jadi menurut kamu, PKN STAN itu berjuang atau diperjuangkan? berjuang dulu Kak. Berjuang dulu. Berjuang, jadi intinya berjuang, dan akhirnya nanti kita bisa menjadi pegawai yang diperjuangkan sama negara gitu Kak Oh, Git. jadi negara yang perjuangin kamu ya, Bit? Iya, jadi kita Asik. harus berjuang biar bisa diperjuangkan, ngerti nggak sih? Ya udah, nantilah kita bahas lebih lanjut lagi Oke, kita bahas lebih lanjut. jawaban pertanyaan itu. Nah, jadi pertanyaannya adalah kenapa PKN STAN? Kenapa harus PKN STAN? Kenapa tidak sekolah kedinasan lain? Padahal kan banyak tuh, Bit, sekolah kedinasan lain. Kenapa harus PKN Ya, STAN? betul, Kak. Nah, jadi sebelumnya kita harus ini dulu ya, Kak, ya. Tahu dulu PKN STAN itu apa. Mungkin udah banyak yang tahu nih adik-adik semua PKN STAN itu apa. Nah, tapi saya perlu jelaskan lagi dulu sedikit. Jadi PKN STAN itu akronim dari Politeknik Keuangan Negara STAN. Nah, jadi sebelum 2015 namanya itu STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Tapi berubah nama, jadi STAN-nya bukan akronim lagi, jadi sebagai ya kayak branding ya, karena semua orang taunya STAN gitu. Jadi PKN STAN. Jadi PKN STAN itu adik-adik semua itu sekolah kedinasan. Nah, sekolah kedinasan nanti kita bahas lebih lanjut. Ini juga salah satu alasan saya, Kak Git, dan adik-adik semua kenapa saya memilih STAN. Nah, jadi salah satu sekolah kedinasan di Indonesia, dan dia itu di bawah Kementerian Keuangan. Jadi beda dengan perguruan tinggi negeri lainnya yang di bawah Kemenristek Dikti atau sekarang jadi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kalau PKN STAN itu di bawah Kementerian Keuangan. Nah, selain itu, PKN STAN ini itu menyelenggarakan program studi diploma. Jadi dia tuh advokasi, beda dengan perguruan tinggi negeri lainnya yang outputnya itu sarjana. Nah, bedanya itu kalau diploma, simpelnya sih diploma itu lebih belajar ke prakteknya dibanding teori. Karena memang diploma itu dipersiapkan buat kerja. Nah, kalau sarjana itu kan lebih ke ilmunya, teorinya. Karena nanti dia dipersiapkan untuk mengkaji lebih dalam lagi keilmuannya sendiri. Kayak gitu, Kak. Nah, jadi kita sekarang masuk ke ini ya, Kak ya. Alasan Iya, alasannya. kenapa Kenapa harus harus PKN STAN? memperjuangkan PKN STAN. Nah, jadi sebenarnya ada banyak alasan adik-adik sekalian. Jadi kalau aku sendiri sih aku rangkum jadi 3 bagian ya. Yang pertama, karena itu sekolah apa yang sekolah kedinasan itu intinya adalah ini sekalian benefit ya, pengertian sekalian benefit juga. Jadi kalau sekolah kedinasan itu kuliahnya itu gratis adik-adik semua. Jadi itu gratis. Jadi apalagi di STAN ya, dari awal berniat nih pengen masuk STAN sampai akhirnya lulus terus jadi PNS sampai pensiun, yang kalian bayar itu cuman uang pendaftaran SPMB sebesar kalau nggak salah 300.000.
Nah, cuma itu doang. Sisanya tuh nggak ada yang namanya SPP, nggak ada yang namanya UKT, uang pangkal, uang ujian, itu nggak ada. Jadi semuanya itu gratis. Bahkan bukan hanya tentang akademik nih, jadi juga pendukung akademiknya itu juga semua gratis. Jadi kalau misalnya kalian ikut seminar, jadi di PKN STAN itu sering banget ada seminar, bahkan hampir setiap minggu tuh ada seminar, ngundang influencer, ngundang artis, ngundang pejabat-pejabat negara, bahkan pejabat dunia. Waktu itu aku pernah ikut seminar dari World Bank, itu semuanya gratis, teman-teman. Jadi kalian nggak bayar sama sekali. Dan bukan hanya itu, bahkan kadang juga ya kampus itu ngundang artis kayak band. Jadi kita bisa nonton konser gratis di kampus gitu, Kak. Jadi pokoknya benar-benar semuanya itu gratis. Adapun yang dibayar itu paling cuma hal-hal yang opsional, yang nggak bayar. Misalnya nih uang jaket angkatan. Nah, kalau teman-teman nggak pesan jaket angkatan juga nggak apa-apa, tetap bisa lulus STAN, lulus tetap. Nah, terus nah, sekolah kedinasan itu setelah lulus itu langsung jadi PNS. Nah, uh, jadi kita kuliah itu udah dijamin bakal kerja gitu. Yang penting kuliahnya lulus pasti udah kerja, dan kerjanya itu jadi PNS. Nah, jadi ini sebenarnya banyak sih sekolah di Indonesia yang menjamin ya setelah lulus langsung kerja. Yang misalnya perguruan tinggi yang melakukan kerjasama dengan perusahaan. Nah, tapi kalau sekolah kedinasan itu outputnya nanti menjadi PNS di kementerian itu sendiri. Nah, terus menurut aku ya ada beberapa benefit jadi PNS. Sebenarnya PNS itu preferensi teman-teman aja sih. Nah, tapi saya perlu garis bawah juga kalau teman-teman itu orangnya suka hal-hal yang skill. Halo Bita. Oke, tunggu sebentar ya. Kayaknya jaringan Bita lagi bermasalah. Oke, sambil menunggu, ternyata Kak Bakti sudah ada nih di tengah-tengah kita. Nah, Kak Bakti. Oke. Halo Kak Bakti. Ya, halo. Halo, Kedengaran? apa kabar Kak? Yo, alhamdulillah. Iya, Baik-baik saja. kenalan Terdengar kah? dulu dong Kak sama teman-teman semuanya. Terdengar kah suara saya? Iya, kedengeran kok. Iya, Ya, jadi jadi selamat Kak sore. Bakti. Halo Kak Bakti. Ya. Halo. Kenalan dulu, Kakak itu jurusan apa, terus lulus PKN STAN tahun berapa, dan sekarang ditempatkan di mana? Ya, halo semuanya. Selamat sore. Sebelumnya saya mohon maaf agak terlambat karena ada sesuatu hal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bakti Ihsanudra Permana, biasa dipanggil Bakti. Saya lulusan Prodi Pabeanan dan Cukai tahun 2016. Terus alhamdulillah sekarang sudah ditempatkan di Biak, Kabupaten Biak di Papua. Oke, Kak Bakti mungkin suaranya dibesarkan lagi karena suaranya agak kecil. Oke. Oke, ya itu udah bagus. Nah, kita lanjut sama Bita ya, karena tadi terputus dan jaringannya Bita agak ini. Silakan dilanjut, Bit. Jadi itu ya Kak, jadi tadi sampai di setelah lulus langsung jadi PNS. Nah, jadi ada beberapa keuntungan nih adik-adik semua kalau kita jadi PNS. Karena apa yang istilahnya ya, what we give and what we get itu semuanya sudah diatur. Semua itu udah ada kepastian hukumnya. Jadi kalau misalnya teman-teman kerja nih,
kalian itu tidak akan dipekerjakan semena-mena karena semuanya sudah ada standar operasionalnya. Kita tuh nggak bisa dipecat semudah itu kalau jadi PNS. Nah, sebaliknya kalau terkait penghasilannya juga sudah diatur kayak gitu. Dan itu sudah dijamin dalam undang-undang. Jadi dalam situasi kayak sekarang ya, situasi pandemi seperti ini yang mengharuskan kita di rumah, PNS itu alhamdulillah bisa kerjanya dari rumah dan gaji itu tetap ngalir, teman-teman. Jadi menurut saya PNS yang sekarang itu hatinya itu paling aman, paling damai gitu karena penghasilannya tetap dijamin walaupun situasi lagi tidak stabil kayak gitu. Nah, terus yang kedua alasannya itu kenapa harus STAN? Karena di STAN itu menjunjung tinggi integritas adik-adik semua. Nah, jadi integritas ini kan terkait dengan kejujuran, tanggung jawab, dan sebagainya. Nah, kenapa menurut aku ini salah satu alasan? Karena gini, di STAN itu dari awal ya, dari awal berniat lagi sampai kalian jadi PNS, terus sampai pensiun, itu sistemnya itu dibangun bagaimana kita selalu berintegritas. Nah, jadi kalau kalian daftar nih nanti di tes SPMBPKN STAN itu benar-benar jujur. Jadi tidak ada yang namanya jalur lewat jendela dan sebagainya. Jadi betul-betul semuanya itu jujur. Begitupun di dalam nanti. Jadi pada saat kalian jadi mahasiswa PKN STAN itu nggak ada yang namanya menyontek. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya kekhawatiran kita, hak kita bakal diambil sama orang-orang yang berbuat curang, sama orang-orang yang nepotisme, dan sebagainya. Jadi betul-betul semuanya itu berbasis kinerja. Jadi pada saat kita ujian ya yang bisa kita andalkan itu ya diri kita sendiri gitu. Jadi walaupun kita punya saudara, punya kenalan dosen ya itu tidak bisa menjamin ya. Jadi menurut aku lingkungan integritas itu juga perlu. Karena dengan punya lingkungan yang bagus ya, yang bersih, kita juga pasti akan selalu berintegritas sebagaimana yang diperintahkan agama gitu, Kak. Nah, setelah itu adik-adik semua, ini lebih spesifik lagi ya. Kan kalau sekolah kedinasan banyak nih sekolah kedinasan ada IPDN, ada STIS, dan sebagainya. Nah, kalau menjunjung tinggi integritas, ya ini juga masih, ya ada beberapa lah kementerian lembaga yang juga menjunjung tinggi integritas. Nah, tapi ini lebih spesifik lagi, kenapa harus STAN, PKN STAN? Karena tunjangan kinerjanya tinggi, teman-teman. Jadi, kalau misalnya kalian kuliah di STAN, itu mayoritas akan ditempatkan di Kementerian Keuangan. Nah, Kementerian Keuangan itu adalah kementerian dengan tunjangan kinerja tertinggi se-Indonesia. Nah, jadi kalau gaji sebenarnya sama aja semua teman-teman. Jadi kalau gaji, semua kementerian itu sama. Apalagi misalnya cuma D1 ya. Kalau D1 itu gajinya ya sekitar 1,8 sampai 2 jutaan. Nah, tapi kalau misalnya tunjangannya itu bisa sampai 5 kali lipatnya. Nah, kenapa seperti itu? Karena Kementerian Keuangan itu adalah pelopor reformasi birokrasi di Indonesia. Jadi Kementerian Keuangan itu yang mengatur bagaimana birokrasinya itu bisa bersih, punya teknologi yang bagus, sehingga semua sistemnya itu bisa mendukung kita untuk selalu berintegritas, kayak gitu. Jadi teman-teman nih bisa bayangkan ya, lulus SMA umur berapa sih biasanya? 18 ya? 18, 19 mungkin. Terus Coba kalian dijawab. ambil deh. Coba bisa dijawab nih di Umur kolom adik-adik. komentar. Udah Nah, pada umur berapa bisa di nih sini ya di semuanya? chat. Nah, kalau umumnya sih 18 ya Kak ya, 18 atau 19 tahun. Nah, terus kalian misalnya nih ambil D1. Nah, jadi sebelum umur 20 tahun, kalian kan udah lulus nih, udah kerja. Nah, kalian tuh udah bisa punya penghasilan 5-10 juta. Bayangkan teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya D3, lulusnya ya mungkin umur 20-21 tahun, itu sudah punya gaji sebanyak itu. Itu kan lumayan ya untuk umur kita yang masih muda, yang belum ada tanggungan, belum ada keluarga, belum yang kita bebanin ya paling tidak cuma diri kita sendiri tuh sudah punya
penghasilan segitu banyaknya. Jadi menurut aku PKN STAN sangat layak untuk diperjuangkan, teman-teman. Jadi walaupun PNS, menurut saya penghasilannya itu lebih dari cukup lah gitu. Jadi inti yang saya mau bilang kaget dan adik-adik semua, teman-teman semua, kenapa harus PKN STAN? Sebetulnya di balik ketiga ini adalah karena orang tua gitu. Jadi teman-teman bisa bayangkan kuliahnya gratis. Kuliahnya gratis itu kan udah paling tidak mengurangi beban orang tua lah. Karena yang namanya ini kan biayanya banyak ya. Nah, kuliahnya gratis. Terus menjunjung tinggi integritas. Jadi paling tidak kita tuh memiliki akhlak yang baik. Karena yang namanya integritas itu bukan hanya jujur aja ya, bukan hanya perkataan aja, tapi tindakan juga. Nah, terus tunjangan kinerjanya tinggi. Nah, jadi setelah lulus kita udah nggak membebani orang tua, malah bisa jadi kita yang memberikan uang ke orang tua, gitu, Kak Git. Oke, wah bagus sekali nih. Jadi pengen nih masuk PKN STAN. Oh, tapi aku udah nggak bisa nih, aku. Ya. Nah, sekarang nih, PKN STAN itu ada di mana aja sih, Wit? Jadi dulu kayaknya dulu tuh sebelum 2017 itu untuk program diplomanya, diploma 1 itu tersebar di mana-mana, Kak, di Balai Diklat Keuangan. Nah, tapi setelah 2017, termasuk pada masaku itu udah dikumpulkan semua di Kampus Stan Bintaro. Alamatnya itu di Jalan Bintaro Utama, Sektor 3A, Tangerang Selatan, Banten. Jadi bukan di Jakarta ya, teman-teman. Iya. Banten, Gitu. tapi kan banyak orang tuh yang mengira bahwa oh kalau Tangerang ya udah Jakarta kayak ya, gitu. Banten, kalau Depok ya udah Jakarta. Padahal Iya. ya seperti itu. Dia sudah Nah, dipusatkan. kalau Kak Bakti sendiri, Kak Bakti dulu ditempatkan di mana, Kak? Waktu kuliah? Sekolahnya. Ini kuliahnya. Iya. Iya, saya dulu lulusan 2016, jadi masih merasakan kampus daerah ya. Jadi dulu STAN itu sebelum jadi PKN itu masih namanya STAN, sebelum jadi Politeknik itu ada 11 kampus daerah di seluruh Indonesia, dan itu jurusannya Prodip 1, Kepabeanan dan Cukai, sama pajak. Nah, setelah tahun 2017 terakhir itu udah nggak ada lagi, karena STAN sendiri udah jadi Politeknik dan mengharuskan semua dikumpul di Bintaro. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk suatu saat akan ada lagi kampus daerah. Dulu saya di Malang, di Balai Diklat Keuangan Malang. Di Malang. Jadi dari Malang ke ini ya, Kak, ke Biak. Iya, itu sudah. Iya. Nih, sekarang aku mau nanya lagi nih. Oh, ini ya foto di STAN ini ya, yang di Tangerang Selatan ya? Iya, Kampus Stan Bintaro yang khas dengan air mancur. Jadi adik-adik semua itu nggak afdol kalau ke Kampus Stan Bintaro nggak foto di air mancur. Iya, bener banget nih. Dulu aku pernah tuh mau ke sana nih, foto cuma di air mancur doang. Nih, kan PKN STAN itu sebenarnya ada beberapa jurusan sih. Nah, jadi jurusan dan program studi jurusan yang di PKN STAN sekarang itu ada 4. Ada akuntansi yang khas dengan kalung hijau, terus manajemen keuangan, kalung merah, pajak, kalung kuning, terus bea cukai, kalung biru. Nah, jadi di STAN itu setiap hari ya, setiap kuliah itu harus pakai apa istilahnya ya? NPM, apa sih? Kartu mahasiswa ya, kartu mahasiswa tapi dalam bentuk kartu, terus ada ID card-nya. Nah, warna tali ID card-nya itu yang menandakan jurusannya. Jadi bergantung warnanya gitu, Kak. Nah, Jadi bedanya kan ada ini nih, ada bea cukai, ada akuntansi, ada pajak, ada manajemen keuangan. Nah, yang membedakan antara masing-masing, nah karena Bita dari pajak, bisa nih dijelaskan pajak tentang manajemen keuangan. Oke, Kak. Membedakan. Nah, jadi jurusan pajak itu identitasnya itu ya kalung kuning. Nah, di pajak itu
ada beberapa program studi. Jadi di kuliahan itu dik-dik semua kalau di PTN kan ada fakultas nih, di STAN nggak ada fakultas, jadi langsung jurusan, terus jurusan terdiri dari program studi. Nah, program studi di jurusan pajak itu ada 3 Kagit dan adik-adik semua. Ada D1 pajak, D3 pajak, dan D3 penilai. Nah, untuk pelajarannya sih, kalau pajak lebih banyak belajar perundang-undangan ya, peraturan perundang-undangan, kebijakan-kebijakan. Terus kalau ditanya lebih banyak teori atau lebih banyak hafalan atau hitungan, 50-50 sih, Kak, dan adik-adik. Jadi teorinya sama hitungannya itu sama. Jadi kalau adik-adik yang basicnya suka ngitung, menurut aku tuh tetap bisa survive lah di jurusan pajak. Nah, terus kan ada penilai juga nih. Nah, kalau penilai itu, dia itu katanya ya seperti anak tekniknya STAN. Karena penilai itu dia lebih sering ke lapangan, dia tuh ngukur-ngukur aset ya, ngukur bangunan, ngukur nilai tanah. Nah, jadi apa namanya? Kalau misalnya teman-teman ini anak saintis banget ya, anak IPA, saya sarankan masuk penilai gitu. Karena belajar fisika juga, belajar selain belajar ekonomi, belajar fisika, matematika juga gitu, Kak Git. Nah, lanjut lagi. Fasilitasnya, Bit. Apa aja nih di pajak sendiri? Kalau mungkin lebih ke ini ya, Kak ya. Kalau misalnya fasilitas sih, kalau di kampus itu ini ya, semua jurusan itu dilebur. Jadi nggak ada yang namanya, oh ini gedungnya jurusan pajak, ini gedungnya jurusan bea cukai, itu enggak. Jadi semuanya sama. Nah, terus prospek kerjanya, teman-teman, kalau adik-adik ambil jurusan pajak itu 90% sampai 100% itu akan ditempatkan di Direktorat Jenderal Pajak. Jadi Direktorat Jenderal Pajak itu institusi penghimpun penerimaan negara. Nah, jadi for your information, pajak itu kan pajak termasuk bea cukai juga ya. Itu termasuk sektor penerimaan tertinggi di Indonesia. Jadi kalau kalian ambil jurusan pajak, berarti siap-siap nanti bakalan kerja di institusi garda terdepan penerimaan negara, gitu Kak. Iya benar. Jadi pajak itu yang mengurusi para wajib pajak ya. Ya, para wajib pajak, para investor, para pengusaha gitu. Nah, kalau manajemen keuangan sendiri itu gimana, Bit? Manajemen keuangan ini setahu saya aja ya Kak, karena kan ini bukan jurusan saya, tapi setahu saya manajemen keuangan itu lebih banyak teorinya. Nah, jadi kalau teman-teman yang punya keahlian di hafalan itu cocok banget nih masuk manajemen keuangan. Nah, di situ terbagi beberapa prodi, ada D1 Kebenaran Negara, D3 Kebendaharaan Negara, sama D3 Manajemen Aset. Nah, bedanya kalau kebendaharaan negara itu cenderung mempelajari tentang uang, mempelajari tentang perbendaraan, tentang anggaran, tentang kas gitu. Nah, kalau manajemen aset itu lebih ke asetnya sendiri, lebih ke barangnya gitu perbedaannya. Gitu, Kak. Prospek kerja. Kalau prospek kerjanya gimana, Bit? Kalau KBN dan akuntansi, setahu saya itu dia bisa nyebar ke banyak instansi, Kak, termasuk ke kementerian lain. Jadi bukan di Kementerian Keuangan itu bisa jadi. Bisa banyak ini. Tapi umumnya itu kerjanya di KPPN, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, dan atau KPKNL, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Kebanyakan di situ sih Kak, anak KBN, anak manajemen aset. Sekarang aku mau beralih ke Kak Bakti lagi nih. Nah, sekarang jurusan Bea dan Cukai. Itu gimana sih Kak Bakti? Oh ya, sebelumnya mungkin suaranya agak besarin dikit ya Kak. Kedengeran nggak? Ya, udah bagus. Oke. Nah, jadi kalau di Bea Cukai sendiri itu ada 2 prodi ya. D1 sama D3. Nah, kalau D1 ini dia sebenarnya yang membedakan D1 sama D3 ini adalah tingkat pendidikannya, lama pendidikannya. 1 tahun sama 3 tahun. Persis seperti yang dibilang si Kak Gita tadi, kalau Bea Cukai ini
ya penghimpun penerimaan negara juga. Makanya banyak teman-teman atau banyak lulusan-lulusan bea cukai itu banyak yang ditempatkan di bandara, di pelabuhan, atau di batas-batas negeri gitu. Karena di situ memang tugasnya bea cukai adalah untuk menghimpun penerimaan untuk barang-barang yang masuk atau keluar dari dan ke Indonesia gitu. Nah, eh, kalau ditanya gaji sih ya ini tergantung tingkat kesyukuran setiap manusianya juga sih. Iya, Tapi kurang lebih ya hampir sama yang dibilang Kak Bita tadi. Nah, ini salah satu contoh ini yang di Bandara Suta itu ada pasukan khususnya buat ngecek-ngecek ini yang di atas kapal. Oke, next. Oke, jadi kalau akuntansi sendiri gimana, Kak? Nah, akuntansi sendiri kan ada D3 sama D4 nih. Tapi kayaknya, nah untuk akuntansi sendiri itu kalau yang dipelajari itu ya tentang akuntansi, semua seluk-beluk akuntansi. Nah, apa sih yang membedakan akuntansi sama jurusan lain-lain? Kalau ketika jurusan lain itu mungkin ya antara 90 sampai 100% bisa ditempatkan di kementerian, maksudnya di direktoratnya. Misal bea cukai ya nanti ditempatkan di bea cukai, pajak ditempatkan di pajak, kebendaraan negara bisa ditempatkan di KPPN atau KPKNL. Tapi untuk akuntansi ini dia bisa nyebar gitu. Dia bisa masuk bea cukai, bisa masuk pajak, bisa masuk KPPN, bisa masuk KPKNL, bahkan bisa masuk kementerian lain non Kemenkeu. Nah, makanya kenapa mulai dari tahun 2018 ya kalau nggak salah itu ada pilihan nanti mau ditempatkan di Kemenkeu atau non Kemenkeu. Nah, itu nanti dari akuntansi karena yaitu akuntansi itu dibutuhkan di semua lini dari negara ini sih di berbagai bidang kayak gitu. Ya, berarti kalau akuntansi itu dia lebih luas lagi dan nanti pada saat mau penempatan bisa disebar kemana aja ya, Kak? Ya, tempat penempatannya itu random dan kita nggak bisa milih mau ditempatin di mana, di daerah mana, itu udah random itu. Oke. Nah, sudah mengenal beberapa jurusan, kira-kira adik-adik semua sudah menentukan nih mau pakai kalung warna apa? Apakah warna kuning, hijau, apa nih? Bea cukai yang mana nih? Biru. Yang biru tuh Oh yang iya, biru. biru. Sorry. Nah, tapi sebelum itu, kita mau lebih dalam mengulik terkait fasilitas kampus yang sempat tadi disampaikan. Apakah benar-benar di STAN itu cuma belajar terus, hanya menatap buku dan bahkan ditemani sama buku, Undang-undang. atau gimana nih? Aku mulai dulu deh sama Bita. Nah, jadi kalau fasilitasnya ya, Kak, di STAN itu walaupun kuliahnya gratis, tapi fasilitasnya itu luar biasa, teman-teman semua. Nah, jadi ini bisa dilihat ya di foto pertama ini ada gedung yang biasa kita pakai seminar, terus ini ada lorong-lorongnya. Jadi itu banyak banget di situ tempat duduk. Jadi teman-teman bisa baca buku di situ. Nah, di bagian atap koridor ini tuh ada balkon ya, itu balkon perpustakaan. Jadi perpustakaannya itu ada yang indoor, ada yang outdoor juga. Nah, terus di sampingnya itu ada gedung juga, itu gedung student center, dan semuanya itu apa ya, kegiatan umumnya di situ, Kak, kegiatan kemahasiswaan. Terus, nah ini fasilitasnya, jadi ini ada, yang pertama itu ada BI Corner, terus ada perpusnya itu ada kolam ikan, teman-teman. Jadi teman-teman tuh bisa baca buku sambil ngasih makan ikan. Kirain ini baca buku sambil berenang. Hebat banget tuh. Nah, ternyata fasilitas itu luar biasa. Ini kan fasilitas yang ada di Tangerang Selatan ya, yang pusatnya. Betul. Berarti di Malang pun dan beberapa balai diklat lainnya juga pastinya tentu memiliki fasilitas yang tidak kalah kerennya. Nah, yang pertanyaanku nih, Bit, apakah kita dengan Kak Bakti, apakah selama sekolah di STAN itu kita hanya baca buku terus atau gimana? Kita dulu deh, kita. Enggak ya, Kak. Jadi di STAN itu, ya awalnya sih aku juga mikir kayak gitu. Kayaknya nih kedinasan pasti belajar terus, akademik terus.
Ternyata enggak, teman-teman semua, karena ternyata di sana itu banyak banget kegiatan ekstrakurikuler, mulai dari yang normal sampai yang tidak normal. Maksud saya yang tidak normal itu sampai, bukan tidak normal sih, lebih ke kayak apa ya, yang asing lah. Jadi kan kalau misalnya ekstrakurikuler seni, himpunan, mahasiswa itu kan semua kampus punya lah ya. Terus untuk yang minat olahraga, komunitas olahraga itu banyak. Tapi ada juga bahkan sampai komunitas seperti komunitas wibu, kaget. Pecinta Jepang, kebudayaan Jepang itu ada komunitasnya juga, dan bahkan itu dibiayai sama kampus. Jadi itu komunitas resmi. Jadi di sana itu intinya nggak melulu belajar. Jadi bisa mengembangkan bakat juga, Kak. Gitu. Keren. Nah, kalau Bakti sendiri nih, dulu ikut ekstrakurikuler nggak? Atau dulu di Balai Diklat ada juga nggak sih kayak gini-gini? Ada dong, Balai Diklat. Jadi kan sama kayak kampus-kampus lainnya, di STAN itu juga ada kayak BEM gitu kan. BEM kalau di Balai Diklat tuh ada namanya Senat. Senatnya tuh nanti ya yang ngatur semua kegiatan ekstranya itu banyak, ada yang musik, ada silat, tari, sebagainya. Nah, kalau ekstrakurikulernya nanti sendiri itu tergantung organisasi kampusnya nanti sih, menentukannya kayak gimana. Kayak gitu sih. Kayak yang dibilang wibu-wibu tadi pun juga tergantung. Kalau misal IBEM-nya oke ya nggak apa-apa gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan. Iya. Berarti hampir sama aja nih dengan kampus-kampus pada umumnya yang ada ekstrakurikulernya, ada UKM-nya, ada apa, dan kita bisa mengekspor diri Ya, kita. kayak UKM gitulah. Ya, gitu. Tapi berarti PKN emang keren sih. Nah, karena sekeren itu, gimana sih caranya biar bisa jadi PKN STAN? Dari Kak Bakti, gimana sih caranya Kak bisa jadi mahasiswa PKN STAN? Caranya adalah dengan belajar dan berdoa. Enggak. Jadi ya satu-satunya cara untuk jadi mahasiswa PKN STAN yang mengikuti tes yang diadakan sama kampusnya. Nah, biasanya kan teman-teman kan ya gimana apa mungkin kayak tips and trick-nya atau bagaimana. Sebenarnya itu ibarat kita main bola itu kan, ibarat kita pelatih bola gitu kan, kita kan pengen tim yang kita latih itu menang gitu kan, otomatis. Tapi kan itu pun juga nggak asal main, harus ada strategi-strategi gitu. Nah, dianalogikan kita sebagai pelatih itu, jadi kita ya harus terjun juga buat tahu, lalu kita juga punya strategi-strategi apa. Nah, ini kita implementasikan di saat ngerjain soal gitu. Oke lah bisa, saya yakin teman-teman itu yang penting itu niat sih, yang penting itu niat. Lalu yang kedua itu banyak di luar sana itu anak-anak pinter, anak-anak rajin-rajin, tapi banyak yang nggak masuk. Kenapa? Karena mereka itu ketika ngerjain soal itu mereka nggak memperhitungkan yang namanya waktu. Mereka menganggap ini kan tipe-tipe soal STAN itu kan ada yang hitung-hitungan, bla 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 segala macam. Tapi mereka mengerjakannya itu berurutan dan ya udah berurutan gitu aja. Tapi padahal itu kan ada waktunya dan ketika waktu itu habis, sedangkan kita masih bisa mengerjakan banyak hal, itu nanti pasti bakal bikin nyesel. Karena sistem seleksi STAN sekarang kan berdasarkan nilai banyak-banyakan ya. Nah, jadi kalau misal mau kerja itu teman-teman belajarnya itu kalau kalau saya pribadi itu saya tuh belajar jauh-jauh hari gitu. Dulu kan masih ada SBMPTN. Belajar saya itu saya gabung dengan belajar SBMPTN. Jadi kan hampir mirip-mirip tuh soalnya. Jadi satu pulau, dua pulau bisa terlampaui. Nah, mendekati hari H, hamin seminggu, hamin 2 minggu itu kalau saya nggak belajar, justru malah main. Karena justru kalau misal kita malah memaksa diri kita untuk terus belajar dengan jangka waktu tes yang semakin dekat itu justru malah memaksa otak kita untuk bekerja keras. Jadi lebih baik disiapin dari lama, kita mengingat materi-materinya, kita mengingat inti-intinya materinya itu apa, sama beribadah. Nah, terus
saat ngerjain soal kerjain yang teman-teman bisa dulu, bisa dan sekiranya cepat. Misal soal hitung-hitungan yang cepat, nah itu teman-teman kerjain dulu. Karena kan ada kurang lebih kan 120-an soal itu kalau yang TPA. Entah kayaknya sih, seingat saya sih gitu. Yang ini ya, 120-an soal. ini ya Kak, Iya. tes yang tes tulis nih. Ya. Ya, ini kan ada tes tulis. Tes tulis itu kan ada TPA 45, bahasa Inggris 30, sama SKD kan 90. Nah, ini kan waktunya kan mepet-mepet semua nih. Nah, prioritasin untuk teman-teman yang sekiranya soalnya bisa dikerjakan lebih dahulu. Karena bukan hanya pinter yang dibutuhin buat masuk STAN, tapi juga strategi itu tadi sih. Nah, pokoknya teman-teman nggak usah mikir jawaban saya salah apa benar, yang penting saya udah ngerjain, terus saya rasa benar, ya udah yang penting yakin aja. Kalau misal rezeki kan nanti pasti udah nggak kemana. Itu yang buat yang tes tulis ya. Terus ada nih setelah lolos, misal teman-teman setelah dinyatakan lulus dari tes tulis, ada lagi tes selanjutnya yaitu tes kesehatan dan kebugaran. Mungkin untuk beberapa jurusan non bea cukai itu tes kebugarannya itu sama sih. Tapi kalau di bea cukai sendiri itu ada syarat khusus. Misal tinggi berapa, terus nggak boleh minus, terus berapa kuat larinya, segala macam itu. Itu nanti di tes kesehatan dan kebugaran jauh-jauh. Karena biasanya kalau teman-teman tuh kebanyakan tuh nyiapin tes fisik dulu, tapi tes tulisnya enggak. Padahal kan harusnya tes tulis dulu, baru tes kesehatan dan kebugaran. Kalau fisik ini karena sekarang lagi kondisinya pandemi gini kan, saya kasih tips teman-teman tuh waktu lari itu kan di sini kan lari sama satelran. Kalau lari itu otot kaki kan. Nah, itu teman-teman bisa latihan pengencangan otot kaki kayak squat gitu. Terus kalau dilatih itu aja, yang penting istiqomah gitu. Ini cuma lari sama satelran ya. Saya dulu waktu tesnya banyak itu. Sudahlah. Nah, ini yang tes psikotes ini di waktu zaman saya tuh masuknya di TKD sih, di SKD yang terakhir. Kalau di nggak tahu kalau di zamannya Bita ini udah ada tes psikotesnya belum sih di zaman Mubit? Kalau aku bahkan cuma tes tulis doang, Kak. Jadi 2018 itu cuma tes tulis. Nah, tes psikotes ini muncul tahun kemarin, Kak, 2019. Jadi psikotes khusus satu, tes tersendiri gitu. Berarti ini ya, apa, masing-masing itu ya, tergantung Iya, berubah. kebijakan. Betul, Kak. Jadi tiap tahun itu bergantung kebijakan. Jadi makanya di sini di slide-nya ditulis tes SPMB PKN STAN 2019. Jadi kita ngambil tahun kemarin. Jadi tahun ini bisa jadi beda, tapi kurang lebih ya mungkin sekitaran itu doang. Gitu. Ya berarti kalau yang masanya Kak Bakti dia ada tes apa Kak? Tes tulis dengan? Ya ini tes fisik sama tes kesehatan. Oke, itu dia nih. Jadi nih ada link ya yang kita kasih. Jadi link ini bisa dipakai untuk kumpulan soal-soal ya. Soal-soal STAN. Ini kan masih tahap update nih Kak. Jadi maksudnya kita aku sama Kak Bakti ataupun kayak kita masih upaya mengumpulkan. Jadi teman-teman bisa ngecek berkali-kali ya. Siapa tahu udah ada tambahan modul yang kita upload ke situ. Gitu. Jadi ceknya berkala. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih dari teman-teman. Aku anak IPA, Kak. Nggak pinter hafalan. Mending jurusan apa? Kak Bakti. Gimana, Kak? Kak Bakti dulu deh yang jawab. Aku dulu anak IPS. Juga. Oh iya, yang anak IPA, anak IPA. Oh iya, Bita nih anak IPA. Aku anak IPA kan nggak pinter hafalan. Mending jurusan apa? Sekedar info ya, teman-teman, di STAN itu kebanyakan anak IPA. Walaupun pelajarannya itu IPS sebetulnya. Nah, kalau misalnya teman-teman anak IPA banget nih, nggak bisa hafalan, jadi saranku mending masuk jurusan penilai. Prodi penilai, atau enggak masuk akuntansi, gitu. Karena akuntansi banyak hitungannya nggak sih, Kak Git?
Kayak kita ini anak akuntansi teman-teman. Sebenarnya akuntansi itu bukan hitungan, tapi logika. Oh, ya, Jadi logika, memainkan iya. logika kayak gitu. Tapi nggak semenghafal Iya, kayak betul. KBN kayaknya. Jadi mending, Mm, maksudnya mending penilai atau enggak akuntansi iya, betul. gitu. Nah, Kak Bakti sendiri, karena kan ternyata mayoritas anak STAN itu adalah IPA. Nah, Kak Bakti kan dari IPS. Nah, tips triknya dong Kak, apalagi kan kalau setahu saya tes STAN itu kan tes tulisnya, apalagi yang bagian matematikanya itu luar biasa. Tips dan triknya Kak, gimana bisa lulus PKN STAN? Sebenarnya kalau menurut saya tuh kan kalau kita udah masuk STAN itu kita udah kayak masuk ke dunia baru gitu loh. Jadi kita udah terlepas dari dunia SMA, terus kita udah mulai dari nol lagi ketika masuk STAN. Jadi nggak maksudnya tidak menahu latar belakang kita dari apa, entah itu IPS, entah itu IPA atau SMK segala macam. Karena ketika kita udah di jurusan ya udah kita udah sama-sama mulai dari nol lagi sama teman-teman yang lain. Jadi kalau misal kayak pemilihan jurusan, kalau nggak salah itu kan masih ada pemilihan prioritas jurusan ya itu. Nah, itu nanti itu misal prioritas teman-teman jurusannya 1 BC, 2 akun, 3 penilai, 4 pajak segala macam. Nah, itu nanti penentuan jurusannya itu nanti juga tergantung teman-teman dapat poinnya berapa. Kalau misal poin teman-teman itu masuk di pajak, ya berarti teman-teman bakal masuk di pajak. Tapi itu, pajak itu tadi juga masih ada di 3 sama di 1. Nah, itu nanti tergantung teman-teman juga nilainya gimana gitu. Kalau aku menyikapinya sebagai anak IPS, ya udah sih ya dijalani aja gitu. Toh juga ya habis itu ya udah cepet kok. Jadi yang jelasnya belajar lagi mulai dari nol dan bertumbuh bersama ya Kak. Iya, udah dari nol lagi pokoknya semuanya. Oke, aku mau nanya, kan itu ada berita bahwa di STAN itu ada sistem DO yang paling ketat. Itu benar nggak sih? Siapa yang jawab nih? Kak Bakti dulu deh. Ada di STAN itu ada sistem DO. Itu bisa karena nilai IPK yang tidak memenuhi standar atau kelakuan dari mahasiswanya sendiri gitu. Dulu temanku juga ada dua orang yang DO gitu. Ya, Standar minimal IPK-nya itu berapa Kak? Supaya nggak kena DO. Kalau di zamanku dulu itu semester 1 2,6, semester 2 2,75. Wow, lumayan ya. 2,75. Nah, kalau Gita sendiri gimana di pajak? Kalau di pajak juga ada ya yang DO. Tapi menurut aku DO itu hal yang, maksudnya kayaknya semua kampus ada DO-nya deh. Ya nggak sih, Kak? Semua Iya, kampus itu, tapi kan jadi kita ya. di STAN ya, betul. Jadi kan ceritanya di STAN itu kan udah kuliahnya gratis nih. Fasilitasnya bagus. Lulus langsung kerja. Nah, makanya STAN itu juga ngasih standar. Nah, jadi standarnya itu IP minimal 2,75, terus nggak boleh ada nilai yang D. Nggak boleh ada nilai yang D, terus kita bisa di DO bukan hanya karena nilai, tapi juga karena kayak Kak Bakti bilang tadi. Contoh misalnya nyontek. Kalau nyontek itu sih udah nggak ada ampun sih, teman-teman. Jadi kalau nyontek ya bisa jadi siangnya udah dipanggil ketua jurusan, sorenya udah pulang kampung gitu. Jadi kalau di sana itu soal nyontek itu sangat sensitif. Oke, Gitu. Gini ada pertanyaan lagi, tapi sebelum itu mungkin Kak Bakti ini dulu karena kan di sana udah waktunya buka puasa kan ya. Di daerah Biak udah buka puasa. Jadi ini pertanyaan lagi nih. Mau nanya, kalau di STAN harus pintar bahasa Inggris ya Kak? Atau mungkin buku-bukunya berbahasa Inggris atau gimana? Gita deh. Kalau di STAN itu untuk tesnya sendiri kan ada bahasa Inggris nih. Ada bahasa Inggris. Jadi teman-teman udah harus belajar bahasa Inggris dari sekarang. Tapi sebetulnya kalau untuk masuknya sih
yang penting lulus tesnya aja gitu. Nggak tahu speaking nggak apa-apa, yang penting lulus tesnya dulu. Nah, di STAN sendiri itu, iya, buku-bukunya itu berbahasa Inggris. Jadi, tapi cuma beberapa matkul sih kayak akuntansi. Jadi akuntansi itu, baik itu bukunya, baik itu PPT dosen, soalnya, itu semuanya bahasa Inggris. Karena kan kalau akuntansi itu kan ada standarnya, standar internasional. Jadi kita pakai buku resminya langsung ya, nggak Ya, ditranslate. IFRS Gitu. ya. Buku IFRS. IFRS ya. Terus, tapi kalau mata kuliah lain enggak sih. Jadi apakah harus tahu bahasa Inggris? Tidak. Tidak. Yang penting lulus tesnya di awal, yang ada bahasa Inggrisnya itu, dan di dalam kita kan mulai dari nol semua. Jadi kita belajar sama-sama. Gitu, Kak. Jadi intinya yang jelasnya kamu tuh harus lulus tes SPMB. SPMB-nya dulu nih. Nah, ini kan udah hampir selesai. Tapi kan kita belum sempat ini ya, Bit, apa? Latihan-latihan soal. Oh iya, betul. Jadi karena berhubung sudah hampir selesai waktunya, dan ini adalah latihan soal, jadi mungkin mungkin di sesi selanjutnya kita akan buat kelas lagi nih, Wit, untuk sesi soal. Oh iya. Betul, Tunggu, masih ada yang mau nanya sebelum selesai nih. Kak, kabarnya STAN tahun ini nggak menerima mahasiswa. Lalu yang usianya udah 19 sekarang gimana bisa masuk STAN? Kan batasnya 20 pas masuk jadi STAN untuk mahasiswa barunya. Nah, gimana nih yang isu tersebut? Jadi saya mau disclaimer dulu ya, teman-teman. Ini tuh masih isu. Jadi apa yang saya katakan itu belum tentu benar. Yang namanya isu kan belum tentu ya. Jadi ya memang katanya kemarin itu sudah rapat di Kementerian Pan-RB, STAN itu nggak menerima. Karena ini kan lagi pandemi nih. Nah, STAN itu kan rekrutmennya ketat banget. Jadi kayaknya nggak akan mau deh, kayaknya ya, nggak akan mau STAN tesnya online gitu. Jadi daripada ini jadi ditiadakan. Nah, terus soal umur ya, iya. Jadi setiap tahun maksimal itu kebijakannya maksimal 20 tahun. 20 tahun pas, bukan 20 tahun lewat sehari, lewat 2 bulan. Jadi kalau teman-teman ternyata udah ada yang umur 20 tahun, ya berarti ya tahun depan nggak bisa tes lagi gitu. Dan ini sebenarnya sudah pernah terjadi di 2012. Jadi 2012 juga STAN pernah nggak nerima. Jadi sebenarnya kalau rekrutmen STAN itu sekali lagi bergantung dari kebijakan tiap tahunnya. Jangankan tesnya, STAN buka atau enggak aja itu kita harus nunggu kebijakan resmi tiap tahun dari direktur. Gitu Kak Git. Iya, jadi berdoa aja ya teman-teman. Berdoa aja semoga kebijakan tahun ini bisa meringankan dan memberikan kesempatan bagi teman-teman yang udah 19 tahun sekarang untuk bisa ikut tes STAN kayak gitu. Sambil mempersiapkan STAN, harus juga nih mempersiapkan tes-tes yang lain kayak gitu kan, Bit? Ya, betul, Kak. Nah, ini kan udah mau selesai, tapi kita belum sempat bahas soal. Kamu kira-kiranya mau bahas satu soal dulu atau kita nunggu di kelas STAN sesi berikutnya? Mungkin saya ini aja kayak tunjukkan soalnya kayak gimana. Jadi lebih ke menunjukkan aja dulu seperti apa. Jadi tes tulisnya itu CBT ya teman-teman. Jadi pakai komputer. Ini aku stop jadi ini ya. Komputer harus di tempat tes. Aku stop share screen dulu ya, Bit. Oke, Kak. Terus saya share screen. Nah, jadi soalnya itu kan CBT sejak tahun 2018. Nah, jadi ini terakhir soal yang bisa di-download di internet itu soal tahun 2017. Jadi modelnya itu ada TPA sama TBI. Nah, TPA-nya itu kurang lebih seperti ini, teman-teman. Aduh, lalot. Nah, jadi kayak ada bahasa Indonesianya juga, jadi nggak melulu matematika. Ada bahasa Indonesia, dan sebenarnya kan soal
stan itu kan banyak terus waktunya dikit. Nah, jadi teman-teman itu kayak Kak Bakti bilang ya, harus cek kira-kira soal mana nih yang gampang. Nah, dan soal stan itu karena waktunya singkat, pasti ada trik-triknya nih Kak untuk jawabnya. Nah, misalnya ini soal nomor 50. Jika P sama dengan bla 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 dan Q sama dengan sekian, maka nah ini kan kita harus nentuin yang mana hubungan P dan Q. Ini kan sebenarnya kalau di jumlah 1 sampai 15 kan kelamaan. Q di jumlah 2 sampai 18 kebanyakan, kelamaan ya. Jadi langsung aja teman-teman ini lihat aja nih. Ini kan 1. Ini 5, langsung lihat ekornya aja. Jadi 1, 15 itu lebih kecil dari 2 dan 18. Jadi udah pasti P ini lebih kecil dari Q. Gitu. Jadi nggak usah dijumlah-jumlah. Ya. Jadi intinya stan itu memerlukan trik untuk menjawabnya. Karena itu kalau dijawab secara manual itu kayaknya impossible deh. Untuk bisa Jadi perlu dikerjakan strategi semua. khusus ya. Betul, Kak. Perlu strategi. Nah, teman-teman, sekedar info dan kabar baik nih, insya Allah nanti di Instagram ini kita akan membahas beberapa tips dan trik dalam menjawab soal PKN STAN, kayak gitu. Jadi, kalau misalnya kalian memang mau lihat sambil belajar dari rumah, bisa nih lihat atau pantengin terus Instagram _ini kita ID, kayak gitu. Nah, kabar baik keduanya adalah insya Allah nanti next-nya itu, kan ini baru perkenalan terkait gimana sih masuk di PKN STAN, terus apa-apa yang perlu dipersiapkan. Jadi, untuk kabar baik selanjutnya adalah kita akan buat sesi selanjutnya yang memang membahas khusus untuk bagaimana cara, tips, dan trik untuk menjawab soal-soal tes tulis PKN STAN. Gimana kan, Bit? Yeay. Iya. Nah, jadi karena waktu sudah menunjukkan pukul 17.00 di sini, Wita ya. Jadi untuk sesi kali ini kita akhiri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tutup dulu ya supaya